Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal ngelanjutin cerita dari Devri SRC yang berjudul Begu Ganjang. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Ayo Ton, ajakku kepada Tony yang sudah menungguku di depan rumahnya. Lama kamu, bisa kesorean nanti kita pulang dari kebun. Balas Tony sambil jalan beriringan denganku. Karena takut terlambat, kami sedikit mempercepat langkah agar cepat sampai di rumah Pak Wisnu. Sesampainya di rumah Pak Wisnu, sudah ada juga beberapa warga yang ikut membantu Pak Wisnu untuk memanen hasil panennya. Perlahan Pak Wisnu memimpin langkah menuju kebunnya. Cok, gila banget lahannya, seluas ini, bisa-bisa 2 minggu baru kelar, ucapku kepada Tony. Ini yang kita tunggu-tunggu, stok beras sama rokok bisa panjang, balas Tony. Setelah Pak Wisnu menjelaskan teknisnya kepada kami dan beberapa warga, kami langsung mengeksekusi. Jun, menurut kamu lahan seluas ini apa nggak bakal dimaling orang ya? Tanya Tony padaku sembari bekerja. Wah, menurut aku sih pasti ada saja orang yang bakal mencuri. Apalagi nggak akan terkontrol lahan seluas ini, Ton, balasku. Mungkin Pak Wisnu mendengar obrolan kami, tatapannya berubah menjadi sinis. Kalian berdua, coba kemari, panggilnya dan membawa kami berdua ke pendoponya. Kalian berdua nanti malam ronda nggak? Tanya Pak Wisnu. Tidak, Pak, ucapku. Kalau begitu kalian berdua nanti malam jaga. Jaga apa, Pak? Tanya Tony. Ya jaga kebun ini, kalian nanti malam kontrol kebun ini agar tidak ada maling yang datang, jelas Pak Wisnu. Rokok sama kopinya gimana, Pak? Sahut Tony seakan setuju. Padahal aku belum memutuskan. Ambil saja di rumah saya, jawab Pak Wisnu cepat. Karena sudah dapat tawaran seperti ini, aku juga tidak bisa menolak, karena menolak rezeki itu pantang. Kami melanjutkan pekerjaan kami mengambil hasil panen. Tidak terasa hari sudah hampir sore. Hasil kerjaanku hari ini sekitar 11 karung. Begitu juga dengan Tony unggul 2 karung. Jun, penuhi 15 lah baru kita pulang. Lagian orang-orang juga masih istirahat di pendopo. Pinta Tony karena memang tanggung, aku pun setuju dengan Tony. Matahari yang semakin menguning pun tidak kami hiraukan. Kami bantai terus sampai matahari tenggelam dan penuh 15 karung. Warga selain kami berdua sudah pulang, sedangkan Pak Wisnu masih mengangkut karung-karung yang sudah penuh ke tanah yang agak lapang dan ditutupi terpal agar tidak terkena hujan dan dimakan tikus. Pak, kita udah kelar tuh, 15, ucapku pada Pak Wisnu. Tidak sampai di sini. Ternyata kami harus membantu Pak Wisnu untuk memindahkan beberapa karung. Waduh, semakin malam kita pulang ini, Jun, ucap Tony sedikit mengeluh karena sudah lapar. Nggak apa-apa, sebentar lagi juga selesai, ucapku menyemangati Tony. Sudah begitu malam, kami baru saja menyelesaikan pekerjaan. Kami bertiga akhirnya pulang. Hanya cahaya minim dari senter Pak Wisnu membuat langkah kami begitu lambat. Kalau kita motong dari kuburan, kalian berani tidak? Tanya Pak Wisnu menatap kami. Dari situ saja, Pak, saya sudah lapar, mau makan, ucap Tony yang sudah dari tadi mengeluh lapar. Aku teringat dengan wanita itu, pindah ke tengah-tengah antara Pak Wisnu dan Tony. Sedikit takut sih, apalagi dengan teriakan wanita itu. Sudah ketebak, pasti bakal ada kejadian aneh ketika melewati kuburan dan pohon keramat ini. Suara ketawa dari sebelah pohon keramat. Dia tidak menunjukkan wujud, namun memperlihatkan tawanya yang menyeramkan. Jalan saja terus, jangan lihat ke atas, ucap Pak Wisnu mengingatkan kami agar tidak melihat ke sumber suara. Baik, Pak, jawabku sambil mendekat mengikuti irama langkah Pak Wisnu semakin cepat. Ayo Ton, cepetan, ucapku pada Tony yang sudah cukup tertinggal di belakang.
Ton, Ton, Tony! Panggilku pada Tony yang sudah tidak ada lagi di belakangku. Kemana anak itu? Tanya Pak Wisnu. Tidak tahu Pak, mungkin ketinggalan di belakang. Balasku dengan sedikit kepanikan. Ya sudah, kamu jalan duluan, bawa senter ini, tunggu saya di rumah. Perintahnya. Tetapi Pak, belum sempat berbicara, omonganku langsung dipotong oleh Pak Wisnu. Ikuti saja perintah saya, jangan membantah, ucapnya dengan sedikit nada tinggi. Aku pun berjalan sendiri, diselimuti rasa takut, tempo kakiku semakin cepat melangkah. Dengan rasa panik, aku tidak tahu apa yang kuinjak. Apakah itu jalan setapak atau kuburan, tidak dapat lagi kubedakan, dan aku tetap terus melangkah. Buk! Suara itu seperti seseorang sedang menimpuk dari atas. Kulihat ke benda itu jatuh di dekatku. Hah? Jeruk bali? Aku kaget. Apakah wanita itu bakalan datang di waktu seperti ini? Tanyaku pada hati kecilku. Suara tangisannya terdengar di telingaku. Mas, tolongin aku. Bayiku dia ambil. Dengan pinta yang sama, aku masih sangat bingung siapa yang ambil bayi dari perempuan ini. Ku coba menghiraukan permintaan dari wanita itu dan aku melanjutkan langkahku dengan sedikit berlari kecil. Aku tahu berjalan melewati kuburan bukanlah saran yang tepat, apalagi malam begini. Heran saja dengan Pak Wisnu yang sangat berani, bahkan tanpa ada penerangan. Kamu harus menolongku, Mas. Wanita itu berusaha menarikku ke arah pohon keramat. Tenaga dia lebih kuat, bahkan kakiku tidak dapat menahan pijakan ke tanah, sehingga aku seperti terbang sambil ditarik. Cepat tolong aku! Teriaknya dengan sedikit nada tinggi. Sesampainya di pohon keramat, aku langsung dihempaskan begitu saja membentur pohon itu. Rasa sakit yang kurasakan sudah dikalahkan oleh rasa takut. Aku tidak tahu apakah malam ini aku bakalan mati ketakutan akibat wanita ini atau tidak. Apa maumu? Tanyaku padanya. Tolong aku! Ucapnya. Mungkin pertanyaanku membuat dia marah. Arjuna, lari, jangan dengar wanita itu. Teriak Sahat dari pinggir jalan. Aku lebih percaya kepada Sahat sebagai temanku. Ku ambil keranjang dan senter itu lalu aku berlari ke pinggir jalan. Namun usahaku sia-sia. Wanita itu menarikku kembali ke pohon keramat itu. Jangan coba berlari dariku. Aku tidak akan membiarkan kamu pergi sebelum kamu menolongku. Teriaknya kembali. Aku tidak akan menolongmu. Kita beda alam. Tolong pergi dari hidupku. Ucapku. Entah kata-kataku ini adalah anti dari wanita itu. Tiba-tiba dia pergi menghilang. Langsung ku ambil senter dan keranjang lalu berlari ke arah Sahat sahabatku. Suara kayu patah mengalihkan pandanganku ke arah pohon keramat. Kulihat seseorang bersembunyi ke belakang pohon. Seperti melihat pergerakanku memperhatikannya, dia langsung berlari menjauh. Sahat, kamu kok bisa ada di sini? Tanyaku penasaran. Sudah, yang penting kamu selamat. Mari kita pulang. Ajaknya dengan nafas tergesa-gesa. Sesampai di rumah Sahat, aku merasa lega sedikit dari drama dikejar-kejar oleh wanita penasaran itu. Hat, kok kamu bisa tahu aku di sana? Tanyaku membuka obrolan. Itu kebetulan saja. Aku punya firasat kalau kamu dalam bahaya. Jawabnya seperti ada yang ditutupi. Meskipun Sahat sahabatku, tapi aku masih menyimpan rasa curiga kepadanya. Aku mau ke rumah Pak Wisnu dulu. Siapa tahu Pak Wisnu dan Tony sudah kembali. Tadi kami bertiga terpisah di jalan akibat Tony ketinggalan. Jelasku pada Sahat. Hah? Kenapa, Hat? Tanyaku lagi. Enggak apa-apa kok.
Jawab Sahat sedikit mengelak, padahal aku sudah tahu dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, Hat. Sembari beranjak dari rumah Sahat, aku kembali berlari, berharap Tony dan Pak Wisnu sudah ada di rumahnya. Bu Citra. Sebentar, ucap Bu Cita dari dalam rumah. Maaf Bu, mengganggu malam begini. Apa Pak Wisnu sudah pulang dari kebun? Tanyaku pada istri Pak Wisnu ini. Sudah pulang, lagi di kamar mandi, jawab Bu Cita. Kalau Tony ada di sini nggak Bu? Tanyaku lagi. Enggak, Tony tidak kemari, balas Bu Cita. Lah, padahal kan Pak Wisnu menyuruh aku untuk menunggu di rumahnya. Apa Tony dan Pak Wisnu berpisah di jalan ketika mau pulang? Tanyaku dalam hati sungguh penasaran. Ya sudah kalau begitu, saya pamit dulu Bu. Setelah pamit tanpa menunggu penjelasan dari Pak Wisnu, aku pun langsung menuju rumah Tony. Di tengah perjalanan kulihat Marlina. Lin, kamu ada lihat Tony tidak? Tanyaku mencari informasi. Kata ibunya Tony pergi ke kebun, jawab Marlina. Kapan perginya? Tanyaku lagi. Tadi siang sih. Makasih ya. Segera aku meninggalkan Marlina dan pergi ke rumah Tony. Tante, panggilku kepada ibunya Tony. Ada apa Dek Juna? Tanya ibunya Tony kepadaku. Bu, Tony-nya sudah pulang belum? Tanyaku lagi memastikan. Duh, bukannya Tony pergi sama kamu, mau ngambil hasil panen di lahan Pak Wisnu? Tanya balik ibu Tony kepadaku. Iya Bu, cuma tadi pas mau pulang Tony ketinggalan di kuburan karena lewat jalan potong, jelasku pada ibu Tony. Brr. Tiba-tiba foto Tony yang menempel di tembok terjatuh. Apakah ini pertanda buruk? Terlintas pertanyaan konyol itu di kepalaku. Astaga, ada apa ya dengan Tony? Ibu jadi tidak enak hati. Apa Tony baik-baik saja ya? Perasaan panik mulai muncul dari ibu Tony. Tante tenang dulu, saya coba ke rumah Pak Wisnu. Ucapku sedikit memberikan harapan kepada ibunya Tony. Dengan sedikit tergesa, aku lari lagi ke rumah Pak Wisnu. Pak Wisnu, Bu Cita. Ku ketok pintu rumah mereka dan memanggil dengan nada sedikit tinggi. Kebetulan Pak Wisnu yang membuka pintu, jadi aku langsung menanyakan, Pak, Tony di mana? Aku yang sudah lelah tidak mengenal lagi namanya halus dalam berbicara. Dengan sedikit bentakan pertanyaan yang kuberikan sedikit menekan Pak Wisnu. Tony hilang, saya tidak tahu dia pergi kemana. Karena saya dikejar oleh seorang wanita, akhirnya saya pergi tidak mencari Tony lagi. Jawab Pak Wisnu dengan enteng tanpa ada rasa pertanggungjawaban terhadap pekerjanya. Pernyataan Pak Wisnu membuat saya sedikit kesal. Tanpa pamit, aku langsung pergi ke rumah Sahat. Hat, kamu di dalam kah? Tolong buka sebentar, Hat. Ucapku dengan nada tinggi sedikit. Sebentar, teriak Sahat dari dalam rumah sambil membuka pintu. Bagaimana Tony? Tanya Sahat penasaran. Tony belum ketemu, Hat. Kamu mau tidak membantu aku untuk cari Tony ke tengah pemakaman? Aku berharap temanku ini mau membantuku, tapi jawabannya sangat membuatku kecewa. Maaf, aku nggak bisa, Jun. Kamu cari dengan warga yang lain saja. Ucap Sahat sambil menutup pintunya. Merasa ditolak, aku pun langsung ke pos ronda. Berharap anak-anak yang sedang ronda bisa membantu. Aldi, Alex, tolong bunyikan pentung itu. Tadi Tony sepulang dari kebun Pak Wisnu belum ditemukan sampai sekarang. Mungkin Tony tersesat di pemakaman. Ucapku dengan nada sedikit tinggi. Suara pentungan sudah dibunyikan. Perlahan warga berdatangan ke pos ronda. Karena beberapa warga sudah berkumpul, maka ku buka dengan kronologi kejadian serta terakhir Tony terlihat. Setelah mendengar penjelasan dariku, ada beberapa warga yang mau membantu. Dan ada juga yang pulang karena masih punya kerjaan di rumahnya masing-masing.
Pencarian mulai kita lakukan dari sebelah rumah Sahat. Kita sisiri satu persatu kuburan. "Tony! Tom! Tony!" Teriakan dari Aldi dan Alek, begitu juga para warga sangat bersemangat untuk mencari, berharap bisa menemukan Tony. Setelah beberapa jam mencari, kami tidak menemukan apa-apa, hanya lelah yang kami dapat. Karena tidak puas, aku pinta kepada warga untuk mencari dari arah kebun Pak Wisnu sampai ke pohon keramat sembari berjalan pulang. Para warga pun setuju, mengingat ibunya Tony yang sudah panik mendengar anaknya hilang di area pemakaman malam-malam seperti ini. Bermodalkan senter dan nyali, kami mulai menyisiri dari kebun dan berakhir di pohon keramat. Beberapa warga sudah menyerah dan menyarankan bila dilanjutkan besok saja. Karena seperti itu, aku pun ke rumah Tony, memberi kabar kalau Tony belum ketemu sampai saat ini. Tangisan ibu Tony begitu sedih. Anak satu-satunya harus hilang di tengah area pemakaman. Dengan sedikit usaha memberi harapan, aku mengatakan kalau Tony pasti akan baik-baik saja. Berharap ibunya dapat lebih tenang dan beristirahat, dan pada malam itu, aku tidak bisa tertidur dan masih terjaga. Kulihat ibu Tony sudah tertidur kecapean akibat menangis semalaman. "Mas, kalau kamu tolong aku bakal bantu nemuin Tony." Terbisik suara halus itu ke telingaku. Sebenarnya aku takut, apalagi berhadapan dengan wanita itu. Dia begitu agresif, bahkan bisa-bisa dia menyerangku seperti tadi malam. Tapi aku berpikir lagi, mungkin kali ini bisa berjalan dengan baik. "Baiklah, aku akan membantumu," ucapku pada wanita itu. "Sekarang ikut denganku ke pohon keramat," bisik wanita itu mengarahkanku. Sesampainya di pohon keramat, aku pun melihat situasi. Sepertinya tidak ada orang di sana. "Jadi sekarang aku harus ngapain?" tanyaku kepadanya. "Kamu gali bekas tanah yang baru dikubur itu," bisik wanita itu memerintahkanku. "Hei, sedang apa kamu?" teriak Pak Wisnu mengagetkanku. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Seperti maling yang tertangkap basah, aku tidak dapat membuat alasan lagi untuk mengelak. "Aku sedang mencari Tony," ucapku pada Wisnu dengan nada tinggi. "Jangan sampai nasibmu sama seperti Tony dan Lia. Akan kubuat kamu sengsara. Aku tahu Lia yang sudah menyuruhmu kemari," ucap Pak Wisnu mengancam. "Cepat tinggalkan tempat ini. Aku tidak kuat untuk menahan ilmu dari Pak Wisnu," bisik wanita itu. Dengan perlahan aku mundur, menjauh dari pohon keramat itu. Tidak ada pergerakan dari Pak Wisnu dan aku pun langsung berlari ke rumah Tony. Sekarang aku tahu apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Pak Wisnu di pohon keramat yang dilindunginya. "Baiklah Lia, sekarang aku ada di pihakmu. Tinggal bagaimana kamu memberikan informasi padaku. Aku akan bongkar semua kedok mereka," ucap dalam hati. "Aku senang kalau kamu percaya denganku. Akan kutuntun kamu untuk membongkar ini semua," balas wanita itu membisikkannya. Setelah pagi hari, kembali kukumpulkan warga untuk mencari Tony. Kami sisir dari daerah kebun sampai ke area kuburan keramat. Aku meminta bantuan dari Lia agar dia mau memberitahu di mana sekarang posisi Tony. "Tony ada di balik pohon keramat itu," bisik Lia kepadaku. Supaya tidak ketahuan oleh warga, aku pun menuntun mereka untuk menyisiri dengan cepat hingga sampai ke pohon keramat. "Tony ada di sini!" teriak salah satu warga. Kami semua pun berlari ke arah sumber suara. Bekas cakaran di leher Tony dan begitu juga dengan bagian dada Tony. Terlihat seperti ada bekas tangan yang mengambil jantung Tony secara paksa menggunakan jari dan kuku yang begitu sangat tajam. Terlihat juga dari cekikannya, banyak bekas cakar pada leher Tony. Nasib Tony sungguh tidak baik. Kulihat keranjang yang dibawa Tony seperti hasil panen Pak Wisnu. Tony meninggal karena mencuri. Itu adalah pantangannya.
karena dia menjaga itu, bisik wanita itu padaku. Kami segera menggotong Tony untuk dibawa ke rumahnya. Sesampainya di rumahnya, tangis dari ibu Tony semakin keras melihat keadaan anaknya yang meninggal terbunuh oleh akibat makhluk sial itu. Kujelaskan semua pada ibu Tony. Cepat atau lambat ini bakal aku bongkar. Siapa dalang dari semua ini? Tunggu saja, bisikku dalam hati. Beberapa warga yang melayat bahkan tidak kuat melihat keadaan Tony. Sampai ada yang muntah. Mengenaskan sekali memang kematian sahabatku ini. Membuat luka yang tidak dapat dibayar. Jun, sini sebentar. Panggil Sahat yang ternyata sudah datang untuk melayat. Dia akan menjelaskan semua yang terjadi di pos ronda. Aku tunggu setelah penguburan Tony. Ucap Sahat pergi meninggalkanku. Kematian Tony tidak bisa diungkap polisi sebab tidak ada saksi mata ketika Tony meninggal. Melihat dari ciri-ciri kematiannya, polisi menganggap ini adalah ulah binatang buas. Olah TKP pun dilakukan dan tidak ada bukti yang ditemukan. Sebenarnya aku ingin mengangkat perkataan terakhir Pak Wisnu, kalau dia yang menghabisi Lia dan Tony. Tapi itu semua tidak bisa karena aku tidak mempunyai bukti apa-apa. Bisa-bisa aku yang dipenjarakan karena pencemaran nama baik. Keesokan harinya, penguburan Tony pun dilakukan. Semua warga ikut membantu. Selamat jalan temanku, aku harap bisa mengungkap kematianmu. Ucapku dari dalam hati yang telah hancur berkeping-keping. Setelah penguburannya, semua warga pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Marlina masih menemani ibu Tony. Menangis karena kepergian anak semata wayangnya. Sudah Bu, kita pulang ya. Mudah-mudahan Tony bisa hidup tenang di sisinya. Ucapku sambil merangkul ibu Tony. Sesampainya di rumah, ternyata ibu Tony masih belum bisa merelakan kepergian anak kesayangannya. Dia selalu menatap foto Tony dan mengusap wajah Tony di foto itu. Marlina, tolong siapkan makan malam. Pintaku pada Marlina. Setelah Marlina selesai menyiapkan makanan, ibu Tony pun tak pernah menyentuh makanan itu. Jangankan menyentuh, dilirik pun tidak. Aku khawatir kalau begini terus takutnya ibu Tony akan sakit. Tante, ayo makan dulu. Kalau tante sakit mungkin Tony bakalan kepikiran di sana. Ucapku membujuk agar beliau mau makan. Akhirnya sedikit demi sedikit ku coba menyuapi ibu Tony sehingga dia mau makan. Tante, kalau kangen sama Tony anggap aja aku jadi anak tante. Ucapku sambil meneteskan air mata, merindukan sosok seorang ibu. Bener tante, aku juga mau jadi anak tante, tambah Marlina. Setelah makan ku antarkan ibu Tony ke kamar. Tolong kamu temani dulu ya, kalau bisa kamu tidur di sini dulu, pintaku pada Marlina. Iya Jun, aku juga berpikiran seperti itu. Balas Marlina setuju denganku. Mengingat janji dengan Sahat, langsung aku berpamitan dengan Marlina. Jangan ditinggal dulu ya, aku mau ketemu Sahat, ada yang mau dibicarakan. Ucapku meninggalkan Marlina. Dion, Sahat ada di sini tidak? Tanyaku pada Dion yang sudah ada di pos ronda. Belum datang, mungkin masih masak air. Soalnya tadi sore aku nitip termos, ucap Dion. Mendengar penjelasannya, aku akhirnya menunggu Sahat sambil bermain catur. Sudah hampir setengah jam aku dan Dion bermain catur, Sahat tak kunjung datang ke pos ronda. Kok nggak datang ya? Tanyaku pada Dion. Ayo main sekali lagi, nanti juga datang, balas Dion. Menuruti permintaannya, akhirnya kami melanjutkan bermain catur. Sudah hampir larut malam, Sahat pun tak kunjung datang. Karena tidak enak mau meninggalkan Dion, aku berniat menemaninya sampai azan subuh di pos ronda. Berbeda kali ini, kami tidak pergi berkeliling. Desa yang baru saja ditinggalkan oleh seseorang pemuda yang pemberani membuat kami takut. Subuh pun berkumandang. Aku kembali ke rumah untuk mandi dan berganti pakaian, lalu kembali ke rumah Tony untuk melihat bagaimana keadaan ibu Tony. Marlina,
Dengan nada pelan ku coba untuk membangunkannya. Pintu pun terbuka. Kulihat Ibu Toni yang membuka pintu. "Maaf Bu, habis ronda baru pulang," ucapku pelan sembari melihat Marlina yang tertidur di ruang tamu. "Tidak usah dibangunkan, dia kecapean," ucap Ibu Toni melihat arah pandangku. "Baik Tante," balasku pula sambil menutup pintu. Ibu Toni langsung pergi ke kamar lagi, mungkin masih mengantuk. Aku duduk persis di depan Marlina. Ku buka sedikit jendela agar angin pagi masuk ke dalam rumah. Lalu langsung aku bergegas ke dapur untuk menyiapkan makanan. Pertama ku masak air, setelah itu ku buatkan teh lalu ku antar ke kamar Ibu Toni. "Tante, diminum dulu tehnya, mumpung masih hangat," sambil ku sodorkan gelasnya. "Makasih Dek, kamu persis seperti Toni menyiapkan teh di pagi hari," ucap Ibu Toni meneteskan air mata. "Syukurlah kalau begitu Tante," ucapku pelan. Sedikit persamaan tingkah laku bisa membuat rasa rindu berkurang pada Toni. Mudah-mudahan aku bisa menjadi sosok seorang anak seperti Toni, ucapku dalam hati. Aku kembali ke dapur dan memasak makanan untuk sarapan pagi ini. Sembari memasak, tiba-tiba terdengar suara Lia. Bukan karena memasak air, melainkan sudah dihalangi sebelumnya agar tidak bertemu denganmu. Dia tahu semua pergerakanmu. Besok kamu akan mendapatkan kabar duka. "Kabar duka apa?" tanyaku berbisik. "Tunggu saja. Ini suatu penyesalan yang aku perbuat hingga semua orang di desa ini kena imbasnya," ucap Lia sambil pergi menembus dinding dapur. "Lia, tunggu. Belum selesai berbicara, aku dikagetkan oleh Marlina. "Kamu ngomong sama siapa, Jun?" tanya Marlina yang baru saja bangun. Enggak kok, kamu salah dengar kali. Aku sedang bernyanyi tadi," bohongku pada Marlina. "Nyanyi kok bisik-bisik, sudah sedikit gila kamu," ucap Marlina terkecoh. "Cuci muka dulu sana, ini teh buatmu," ucapku untuk memperhentikan obrolan kami. Balasnya sedikit jutek. Aku berusaha memikirkan perkataan dari Lia. Apa hubungannya masak air dan duka? Selalu terlintas di pikiranku. Habis nyanyi bisik-bisik sekarang bengong, ucap Marlina mengagetkanku. "Astaga, ini masih pagi, kamu sudah teriak-teriak saja," ucapku pada Marlina sedikit kesal. "Lagian kamu kenapa sih Jun?" tanya Marlina penasaran. "Nggak apa-apa, kamu saja yang aneh," balasku dengan bantahan. "Mana yang perlu aku bantu?" tanya Marlina yang sudah terkecoh lagi. "Tolong kamu bersihkan sayur itu," perintahku kepadanya. "Marlina, kamu suapin tante makan ya. Aku ada kerjaan sehabis ini," ucapku meninggalkan Marlina. Aku pergi ke rumahku agar bisa leluasa berbicara dengan Lia. Di tengah perjalanan, kulihat beberapa orang berlari mengarah ke kuburan. "Aldi, ada apa ini? Kok para warga pada berlarian?" tanyaku menghalang Aldi yang ikut berlari. "Itu, Sahat," ucap Aldi sedikit terbata. "Kenapa dengan Sahat? Kamu tenang dulu," tanyaku sedikit penasaran. "Sahat, dia meninggal," ucap Aldi. "Ayo, sekarang kita ke sana," balasku sambil berlari ke kuburan. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak warga yang berkerumun melihat kematian dari salah satu sahabatku ini. Tanpa ada yang membendung, air mataku langsung menetes. "Setelah Toni, sekarang kamu yang pergi," ucapku dalam hati. Aku dan beberapa warga mengangkat Sahat ke rumahnya. Kematian ini sama seperti kematian Toni. "Apa mungkin ini ulah makhluk buas?" tanyaku pada polisi yang sedang melihat tubuh Sahat. Di lehernya terdapat bekas cekikan oleh tangan yang berkuku sangat tajam. Dada kiri berlubang, jantungnya sudah tidak ada. Aku tidak bisa membiarkan ini. Aku harus menyelidiki tua bangka itu. Biar nyawaku jadi taruhan, yang penting semua ini bisa terungkap.
batinku dalam hati. Karena Sahat hidup sendiri sama seperti nasibku, penguburan akan dilakukan pada sore ini juga. Beberapa warga dan aku pergi ke kuburan untuk menyiapkan liang untuk Sahat. Cepat sekali kepergianmu, kawan. Semalam baru saja aku ditinggalkan oleh Tony, sekarang kamu. Tangisku. Jun, apa kamu tahu tentang kejanggalan kematian Tony dan Sahat? Tanya Marlina yang datang ke kuburan membawa air untuk beberapa warga. Mulut kamu itu tolong dijaga. Siapapun tidak akan tahu kematian seseorang itu karena apa, ucap seorang warga yang dengar pembicaraan kami. Sudahlah, nanti kita bercerita di rumah, ucapku menghentikan obrolan dengan Marlina. Liang untuk Sahat sudah disiapkan dan dilanjutkan untuk menguburkan Sahat. Yang tenang di sana ya sahabatku, ucapku menaburkan bunga di atas timbunan tanah kuburan Sahat. Setelah penguburan, semua warga sudah pulang. Hanya aku, Marlina, dan Ibu Tony yang tersisa. Tolong bawa tante pulang ke rumah. Aku mau mengurus rumah Sahat, pintaku kepada Marlina. Mereka berdua akhirnya pulang. Begitu juga dengan aku langsung bergegas ke rumah Sahat. Baru sampai di depan rumah Sahat, air mataku kembali menetes. Aku sangat bersedih. 2 orang sahabat telah pergi meninggalkanku. Sahat, kamu yang tenang di sana ya. Semoga kamu bertemu dengan Tony dan mudah-mudahan kasus ini bisa aku ungkap secepatnya, ucapku sambil mengunci rumahnya. Aku berjalan pulang ke rumah Ibu Tony. Di tengah perjalanan kepalaku terasa sangat berat, seperti ada gerangan yang mau berbicara denganku. Marlina, tolong ambilkan air putih, pintaku sambil menahan pusing. Setelah aku minum, aku tiba-tiba seperti kecapean sekali. Ku dengar suara tawa Sahat. Sahat, panggilku. Arjuna, balasnya. Mau ku buatkan kopi kesukaanmu? Tanyaku lagi. Dia hanya membalas dengan tertawa. Perlahan kepalanya menunduk. Jun, maafkan aku ya. Sebenarnya aku yang sudah membunuh Lia, jelas Sahat. Lalu kenapa kamu membunuh dia? Tanyaku penasaran. Hutang, balasnya singkat. Bagaimana maksudmu? Coba jelaskan, ucapku dengan nada sedikit tinggi. Aku berhutang terlalu banyak. Kalau aku mau menghabisi Lia, maka semua hutangku akan lunas, ucap Sahat. Kenapa kamu begitu tega? Tanyaku lagi. Dia mengancamku, kalau tidak aku yang akan dibunuh. Lalu dia pun pergi menghilang. Sahat, Sahat, teriakku memanggilnya. Sahat, tunggu aku, pintaku padanya sambil mengejar sosoknya yang perlahan menghilang. Seketika semua pandanganku menjadi putih, tidak bisa melihat sekitarku. Aku hanya bisa berteriak memanggil namanya. Sahat, tunggu! Bangun Jun, Arjuna, bangun! Sambil menggoyangkan badanku, Marlina membangunkanku dari mimpi. Kumuntahkan sedikit air untuk melegakan dadaku. Apa aku bermimpi? Tanyaku pada Marlina. Iya, kamu tadi bermimpi, berteriak memanggil Sahat, jelas Marlina. Lalu apa yang kamu mimpikan? Tanya Marlina lagi. Kujelaskan semua, tapi aku masih penasaran. Sahat berhutang ke seseorang dan menebus hutang dengan cara membunuh Lia. Apa yang aku pikirkan sama denganmu? Tanyaku pada Marlina. Iya, aku tahu. Dalangnya sama. Ini semua berantai, Jun, ucap Marlina. Gimana sobat horor? Penasaran kan? Siapa dalang di balik kematian Sahat dan Tony? Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.